Jadi seluruh tempat diselenggarakannya sholat 5 waktu itu masjid namanya. Kalau di Arab. Kalau penamaannya di Indonesia, kalau tidak ada sholat Jumat, musola namanya. Surau namanya. Nah, begitu. Sebenarnya masjid. Kalau pedoman istilah dari Arab tadi. Nah. Aku mendengar derap langkah sendal jepitmu di surga. Di depanku. Jadi duluan pula sandal Bilal tu masuk pada Rasulullah di surga tu. Kaget Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin, sidang pengajian Qiyamul Lail Ramadan Masjid Al-Amin Koronggadang rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul pengajian kita malam ini, malam ke-20 Ramadan, sesuai dengan yang ditetapkan oleh panitia pengurus pelaksanaan iktikaf 10 terakhir malam Ramadan. Dari segi penempatan judul, jatah dapet diambil tapik mana. Kini malam ke-20, besok mulai start malam ke-21. Lah mulai 10 terakhir malam Ramadan besok. Jadi mantap strategi panitia pengurus. Baik Bapak Ibu. Iktikaf itu secara bahasa, secara lughah, secara etimologi, al-iqamatu ala syai'i min khairin aw syarrin. Iktikaf itu menepati sesuatu tempat yang baik maupun yang buruk. Yang baik maupun yang jelek. Kalau begitu, suami ibu pulang dari pos rondo malam, terlembeknya pulang. Ibu tanya, dari mana dah? Dia jawab, dia udah. Iktikaf secara lughah, secara bahasa, secara etimologi, batu dah, tidak salah. Jadi iktikaf itu berdiam di suatu tampik, baik tampik itu elok maupun buruk. Secara lughah, secara etimologi, secara bahasa. Haji jangan berang lu ibu. Udah pulang tampik. Dari mana tadi udah? Kamu iktikaf. Di mana iktikaf? Tuh main domino di kadai. Secara bahasanya betul, secara lughah, secara etimologi. Tapi secara syariat, secara istilah, secara terminologi, tunggu dulu. Secara terminologi, secara syariat, secara istilah, iqamatun bimasjidi bi sifatin makhsusah. Iktikaf itu adalah berdiam di masjid
untuk melaksanakan ibadah tertentu. Memanung di pos rondo itu ibadah lah. Jadi berdiam di masjid. Pos rondo tidak masuk. Kadai tidak masuk. Taplau tidak masuk. Taman tidak masuk. Hotel tidak masuk. Objek wisata apalagi. Mulai mengerucut dari segi makna istilah syariat. Lalu pertanyaannya Ibu dan Bapak, apa yang disebut dengan masjid? Kalau di Arab masjid itu hanya dua. Masjid dan masjid jami'. Di Makkah, di Madinah ada masjid jami'. Apa bedanya? Kalau masjid saja itu dikumandangkan azan 5 waktu, sholat fardu 5 waktu, tapi tidak ada sholat Jumat. Tapi kalau dilaksanakan sholat Jumat, di situ namanya kalau di Arab masjid jami'. Kalau di Indonesia turunannya banyak nama. Langgar, musola, surau. Apa lagi? Masjid raya, masjid jami', banyak. Jadi seluruh tempat diselenggarakannya sholat 5 waktu itu masjid namanya. Kalau di Arab. Kalau penamaannya di Indonesia, kalau tidak ada sholat Jumat, musola namanya. Surau namanya. Begitu. Sebenarnya masjid. Kalau pedoman istilah dari Arab tadi. Jadi iktikaf itu bisa di musola, bisa di surau, bisa di langgar. Kalau terselenggara sholat 5 waktu. Walaupun tidak ada sholat Jumat. Seperti musola di tampil-tampil awak. Itu bisa iktikaf. Tapi kalau di musola kantor, di kantor kan juga ada sholat. Musola. Bila sholatnya zuhur, asar, siap tu orang cek log, tabang lah, tinggal. Maghrib nak ada, isya nak ada, subuh apa lagi. Maka tidak bisa iktikaf, tidak masjid namanya. Jadi masjid itu tempat sujud yang pelaksanaan sholat 5 waktu sehari semalam. Kalau ada sholat Jumat, masjid jami'. Gitu. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak, kalau versi daerah kita, baik masjid maupun musola, asalkan ada kumandang azan, sholat berjamaah 5 waktu sehari semalam, maka kita dapat melaksanakan iktikaf di situ. Jadi tidak perlu awak berbondong-bondong ke Masjid Baitur Rahmah, Masjid Al-Hakim Taplau, Masjid Mujahidin Bebek Sawah, Masjid Raya Subar, Masjid Raya Al-Khatib Al-Minangkabawi, Masjid Raya Subar. Tidak perlu. Tidak perlu. Bisa di masjid di mana kita berdomisili. Pahalanya sama. Yang Allah bedakan pahala beribadah di dalam itu kan Masjid Haram, Masjid Aqsa, Masjid Nabawi. Selain 3 tempat itu sama. Mau Masjid Al-Amin Kordang, Masjid Baitur Rahmah, Masjid Al-Hakim, Masjid Raya Sumatera Barat, Masjid Mujahidin, sama pahalanya. Tidak ada dikhususkan, dilebihkan oleh Allah. Oleh karena itu ramaikanlah iktikaf di mana masjid musala tempat kita berada. Pak Ustaz, ini betul loh Pak Ustaz. Kalau di Masjid Raya Sumbar itu diagi sahur. Kalau tujuannya sahur itu lain loh perkaranya tuh. Tujuannya sahur itu lain loh cerita. Masjid Baitur Rahmah diagi sahur Ustaz. Kalau sampai awak indah. Itu maka pai awak jauh. Itu lain pula tujuannya. Dari segi pahala sama.
Lalu ibu dan bapak, apakah perempuan boleh iktikaf? Ini hadis. Perempuan bisa iktikaf, tapi syaratnya lebih berat. Agak ketat gitu. Kalau dari segi hukum, sama. Sunnah mu'akkadah. Sunat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Perempuan bisa iktikaf? Bisa. Satu, izin suami. Kalau suami ibu tidak ridho, tidak mengizinkan, jangan pergi iktikaf. Tidak ada pahalanya. Yang kedua, tidak mendatangkan fitnah, maksiat. Yang ketiga, suci dari hadas. Baik kecil, apalagi besar. Kemudian, terpelihara, terjaga, menutup aurat. Yang kelima, perempuan iktikaf di tempat yang khusus. Kalau seperti Al-Amin ko, pematas ko, itu belum memenuhi kriteria. Nyoba kamaran ibu kuat tambah tirai dua sisi lain. Tambah lu di samping tu, sehingga nak nampak lepak pak. Tapi kalau hanya seperti ini, belum memenuhi kriteria fikih. Di mana-mana masjid difasilitasi perempuan itu di tempat yang khusus, ya, tinggi tirainya sudah oke. Tapi sisi kiri alunado, sisi kanan situ alunado, sehingga nampak oleh pak-pak. Belum memiliki kriteria. Sebab iktikaf itu ada orang yang memang tidak bisa menahan kantuk, nyota kalau tertidur istirahat sejenak. Bolehkah? Boleh. Rasulullah dan para sahabat pernah tertidur ketika iktikaf beberapa saat. Bayangkan kalau ibu-ibu nyota tertidur, nanti posisinya, wallahu alam, kalau tidak tertutup, tentu mendatangkan fitnah. Jadi ibu-ibu silahkan iktikaf, ya, izin kepada suami, terjaga auratnya, tidak lagi berhadas, kemudian kita sediakan tempat yang agak spesial untuk ibu-ibu. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustaz, iktikaf itu bagaimana maunya Pak Ustaz sehingga disebut iktikaf? Menurut Imam Hambali, iktikaf itu disebut kalau sudah mencapai durasinya 24 jam. Kalau awak rencana aku kan 10 hari terakhir malam Ramadan itu sudah melebihi 24 jam. Menurut mazhab Syafi'i, sudah lebih dari lamanya sujud ketika sholat, itu sudah iktikaf. Apa-apa pai solat Jumat lebih awal, setengah jam lah orang azan lah tiba apa-apa tu. Menghadap ke kiblat dalam keadaan beruduk, setelah laksanakan solat tahiyatul masjid 2 rakaat, apa-apa berdiam, dadu mota, berzikir, baca Quran, tasbih, tahmid, tahlil, lamu lah orang azan. Itu sudah melebihi durasi sujud. Itu Pak sudah iktikaf lamanya. Jadi iktikaf itu bukan hanya 10 terakhir malam Ramadan, tapi lebih utama 10 terakhir bulan Ramadan. Oh, tadi saya lihat ada bapak-bapak sebelum muazin memandangkan azan, ada bapak-bapak berapa orang sudah standby, sudah sholat sunat tahiyatul masjid, berdiam, berzikir, tidak mau tak, itu lagi iktikaf. Durasinya sudah lebih dari sujud. Sujud itu berapa lama bacaannya? Subhanakallahumma wa bihamdika, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Sudah melebihi durasi itu sudah iktikaf namanya, menghadap ke kiblat. Lalu ibu dan bapak, ada beberapa larangan dalam iktikaf itu pelaksanaannya. Yang pertama, keluar masjid tanpa alasan darurat.
Ini itikaf. Tiap sebentar keluar ya. Mangga keluarnya beli sate. Beli miso. Apa baru izin? Martabak Mesir. Itu ndak itikaf namanya. Keluarnya dengan alasan darurat, misalnya batal wudhu. Ayo keluar. Jadi orang yang itikaf itu sangat dianjurkan terpelihara wudhunya dalam keadaan suci terus. Bilal bin Rabah kata Rasulullah, "Ya Bilal, fasami'tu khosh-khosyataka amami." Ya Bilal, aku mendengar derap langkah sendal jepitmu di surga, di depanku. Jadi duluan pula sandal Bilal tu masuk pada Rasulullah di surga tu. Kaget Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, apa yang engkau kerjakan? Apa istimewanya amalanmu Bilal? Dijawab oleh Bilal, wa ma asabati haddatsun qattun illa tawaddatu indaha usolli rakatain. Kata Bilal, nak ada istimewa dari Rasulullah. Cuma namo selalu berwuduk, kalau berhadas tarik berwuduk, langsung berwuduk. Jadi dipelihara, terjaga wuduknya Bilal itu, lalu sholat rakaat, 2 rakaat. Kata ulama, ada yang mengatakan sholat wuduk, ya. Jadi sholat wuduk itu Rasulullah tidak melakukannya. Itu amalan sahabat Bilal yang melakukannya, tapi dibenarkan oleh Rasulullah. Nah, jadi kalau ada teka-teki, apa amalan yang tidak dipabuik dek Nabi, tapi nyebenarkan dek Nabi. Sholat sunat wudhu itu Bilal yang mengajukan, tapi dibenarkan oleh Rasulullah, tidak disalahkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sangat modern, tidak ada manyalah-manyalahan, tidak ada karih banal, sangat modern, tidak dipabuik dari Rasulullah, dipabuik dari sahabat. Kalau positif, Rasulullah tidak menyatakan itu salah atau keliru atau sesat. Nah, ibu dan bapak jemaah rahimakumullah. Kalau begitu, apa amalan-amalan yang bisa kita tegakkan selama iktikaf itu? Nah, di antaranya baca Quran, tilawah. Bapak Ibu, kalau punya target, kan ketika Ramadan masuk itu hadis Rasulullah ingatkan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang menegakkan atau mansoma yang melaksanakan puasa Ramadan istiqomah, penuh keimanan, kemudian tepat perhitungan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia mendapat ampunan dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi ampunan ketika Ramadan ini tidak otomatis. Syaratnya istiqomah, penuh keyakinan, tepat perhitungan. Termasuk tadarus secara individu kita di bulan Ramadan ini punya target enggak kita? Lai punya target Bapak Ibu, awak minimal khatam Quran selama Ramadan kan minimal gak sekali. Atau jangan-jangan awak ngaku muslim, ngaku beriman, saumumu ndak pernah khatam Quran. Ndak pernah tamat membaca Quran. Nah, bukan khatam barale pawai, itu maksudnya adalah tamat membaca Quran. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu harus punya planning, ada target, ada strategi, caranya, detailnya. Kalau kita inginkan khatam Quran sekali ketika Ramadan, kini malam Ramadan itu sampai malam 30, berarti 1 juz sehari. 1 juz sehari. Bahas supaya 1 juz sehari kau tidak barik. Ampe alaman setiap solat fardu itu nak meleset tu. Ampe kali 5, 20. Sajus itu 20 halaman. Tidak meleset. Jadi kalau sampai halaman setiap solat subuh selesai baca Quran sampai halaman.
Zuhur sampai laman asar, sampai laman maghrib, sampai laman isya, sampai laman itu pas malam terakhir, malam 30 khotam kita. Tapi kalau lebih dari itu, Masya Allah, bisa 2 kali khatam dalam sebulan Ramadan. Nah, ibu dan bapak tanyalah diri masing-masing. Saya sagai kamu, segi kamu, belah barakali khatam membaca Quran. Semua awak ko, semua itu awak. Nah, kalau alun, pasang target seperti tadi. Tidak berat. Maka kemana pergi, bawalah Al-Quran. Yang agak kecil, kalau berat yang gadang, ya. Jangan pakai HP. Nah, kalau pakai HP, amba bulu cek mato, bunang mato, mushaf pegang. Nah, itu. Awaklah nyo Sandra dek WhatsApp, Instagram, Facebook, macam-macam nam ka magaduh awak. Kini Al-Quran wak baca yo apel. Bila kapera yo macam apel. Paci Al-Quran. Nah, kalau barek bali agak ketek. Tapi tulisannya yang bisa mampu mata membaca. Setelah tilawatil Quran, ada kegiatan lain. Kegiatan lain itu bisa dengan zikir. Zikir itu istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Kata Rasulullah, ayuhan nas, tubu ilallah. Ini astaghfirullah fil yaum mi'ata marrah wa tubu ilaih. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah itu setiap hari tidak kurang dari 100 kali. Itu sosok manusia mulia kekasih Allah yang sudah dijamin diampuni dosa masa lalunya dan dosa masa akan datangnya. 100 kali beristighfar sehari, tidak kurang. Kita siapa? Kita tidak nabi, tidak rasul, tidak keluarga nabi, tidak sahabat. Mestinya jumlah kali beristighfarnya kita sehari itu melebihi nabi. Nah, kini kan enggak Bapak Ibu. Kalau enggak takajui, awak enggak baca istighfar tu. Tunggu takajui dulu. Padahal istighfar itu bukan hanya bacaan takajui. Rasulullah kan tak takajui itu 100 kali paling kurang. Istighfar itu jalan cepat untuk dicintai oleh Allah. Baca Quran surah Ali Imran ayat 31. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka beristighfarlah kalian kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa kalian. Awak kini kalau ndak baca galeh ndak istighfar awak. Itu mendingan itu tetap berpahala. Kan kalimat thayyibah. Cuman lazimkan kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat itu dalam hidup awak. Di lampu merah pun bisa beristighfar awak. Lah 3 kali karena lampu merah, awak memboda. Awak tak kaja, awak tak sasak. Iu mana tak sasak. Idui lampu, oto 3 di muka awak, aruk awak. Digas jalan oto. Tiba dia awak dan kek lampu hijau tu merahnya balik. Karena nang kabeh. Awak yang sebenarnya tak kaja, tak sasak. Kira-kira Bapak, anak awak baca. Kun serius ke Pak? Wak ita kaja tersasak lampu tu ampe kali wak kanai. Kalau wak pacaruian lampu merah ke Pak, kira-kira le capeknya berubah menjadi hijau. Tidak ngaruh, yakin betul. Pak yakin lo tu. Dia tidak ada guna wak pacaruian lampu merah tu. Jadi ada peluang beristighfar di lampu merah pun kita bisa beristighfar. Kata Dokter Aisyah Dahlan, seorang dokter juga ahli neuroscience, di antara keajaiban mengumandangkan melazimkan kalimat istighfar itu adalah
Kalau orang Islam benar cara mengucapkan istighfar itu akan mendorong cepat yang buruk-buruk keluar dari mulutnya, CO2, karbon dioksida. Setelah itu hidungnya menarik 5 liter O2, oksigen. Sehingga orang yang melazimkan istighfar itu dengan benar merupakan suplemen alami bagi tubuhnya. Masya Allah. Itu ahli mengecek dah Ustaz. Penjelasannya, orang yang mengucapkan istighfar itu astaghfirullah. Itu ada huruf-huruf rokhawah, huruf yang lepas nak boleh ditahan, sin, as. Ada huruf isti'ala, huruf barat yang ketika diucapkan dengan benar terangkat pangkal lidah, ghain, astagh. Itu mendorong yang buruk-buruk keluar dari mulut ya Wak. Karbon dioksida, CO2. Setelah itu menarik oksigen 5 liter. Ketika ibu senam, bapak senam olahraga, instrukturnya kan juga mengajarkan. Tutup mulut, tarik dengan hidung. Buka mulut, lepas, buang. Tapi terbalik dari istighfar tadi. Nan buruk-buruk alun dibuang lagi, tapi lagi isi dengan oksigen. Baru dibuang. Maka kata dokter ini, itu hanya bisa menarik oksigen 3 liter saja. Jadi sehat orang beristighfar itu. Tapi cara mengucapkannya benar. Ibu-ibu mengucapkan istighfar, tidak usah tunggu dulu, kesal, tidak usah tunggu kanyang ko 3 lenge karunya, garaman manggariti, muko co tembok. Pecah galih dia nak awak dicuci. Astagfirullahaladzim, anak. Tidak itu cara. Ringankan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Level orang paling tinggi kualitas beristighfar itu adalah ketika dia mengucapkan istighfar, dia tahu makna, arti, dan gunanya. Dan pada saat dia mengucapkan itu, batinnya, kolbunya, jiwanya, psikisnya terkoneksi kepada Allah. Nah, itu yang paling tinggi level kualitas istighfar itu. Ustaz, ada orang kau mengucapkan istighfar, hatinya tidak tersambung kepada Allah. Ada. Contoh, suami ibu berjanji pulang jam 4 sore. Nah, jam 4, lalu tiba lagi. Padahal ibu janji suami itu, pai ke Tampek yang penting urusan. Lah jam 5 dah tiba. Ibu telefon berdering tapi tidak mangkir. Ibu telefon taruh hari lah jam 6 mati apa? Bah macam pengenai ibu. Cameh bacampui kesal. Cameh jangan-jangan udah aku kena begal, apenya kena maliang, kena copet. Kesal Yosia udah awak paiku. Di telepon lain berdering tu mati lain. Nak nyongkek kesal. Lah salamu antai ibu menunggu jam 11 malam baru tiba udah di rumah. Mencari udah tiba itu menggariti geraman ibu. Kusuikan yang ko 7 lenge. Muko ko tabah cotemo. Ibu ucapkan istighfar ketika itu. Astagfirullahaladzim, mudah aku jambara kalau tiba Yesia aku lapai tadi. Kira pertanyaannya, istighfar yang ibu ucapkan itu terkoneksi nak batin ibu kepada Allah? Oh enggak. Cuman sekedar mengganti kalimat awak kok kesal daripada sumpah serapah kedua. Tapi tetap berpahala. Lazimkanlah. Biasakanlah kalimat-kalimat thayyibah itu. Tapi caranya yang benar, ringankan perasaan awak, ringankan visi awak. Nah, ibu dan bapak silahkan. Termasuk adab itikaf itu, kalau disibukkan awak dengan mencari makanan paling lapar, makanya di beberapa masjid ada panitianya, ada donatur itikaf itu yang menyajikan makanan sampai sahur. Sehingga orang jemaah itikaf itu tidak ada fikirannya kamal-kamal. Nyu zikir selai, nyu baca Quran selai. Batau duknya pai wudu. Tapi kalau nak di stadion, itu tadi main apa? Tak teragak martabak mesin, Maxim,
Order, keluar masuk, memikirkan urusan perut juga. Orang itikaf itu tidak parui pengananya lain, memang rohani. Karena itikaf itu merupakan perjalanan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semakin penghujung Ramadan, Rasul dan para sahabat itu semakin tidak mau meninggalkan masjid. Bahkan menangis Rasul dan para sahabat, sembab mata Rasul dan para sahabat di penghujung Ramadan itu, itikaf. Menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Rasul dan para sahabat tidak yakin akan ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Sehingga ibu hati berpisah dengan Ramadan. Jadi yang diajarkan Rasul itu bergembira dengan masuknya Ramadan, bersedih berpisah dengan Ramadan. Kalau dia awak tak balik gini. Ibu hati masuk Ramadan. Ada yang ibu? Ada? Dia lah KPR itu sebulan mah. Sedih. Ketika Ramadan mau habis, senang hatinya. Saking senang hatinya tinggal saja musola. Narami apa? Kafe, resto. Rasul tidak begitu. Semakin penghujung itu semakin khusyuk beribadah, beriktikaf. Nah, ibu dan bapak jemaah rahimahullah. Mudah-mudahan kita lazimkan, kita amalkan sunnah Rasulullah ini untuk melaksanakan iktikaf 10 terakhir bulan Ramadan. Banyak maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.